ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita. Di hari ini, di salah satu tempat yang dicintainya ini, di Masjid Raya Bangkinang, kita kembali mengukir amal, mudah-mudahan nanti senantiasa dikenang, khususnya di saat kita dihisab di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang sedikit ini di sisi Allah mudah-mudahan bernilai tinggi. Kepadanya kita memohon mudah-mudahan Allah tunjukkan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, serta diberikan kekuatan dan taufik untuk mengamalkannya, dan dijauhkan daripada kesalahan dan kekeliruan, dan dikuatkan pula kita untuk meninggalkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca hadis-hadisnya supaya kita termasuk yang beruntung, seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Orang yang paling beruntung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlu al-hadis, yang senantiasa membaca, mempelajari, mengamalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab di saat hadis disebut nama Nabi, dan setiap namanya disebut, kita mesti berselawat kepadanya. Ma'asyarul kiram, masih menyambung babu istikhlafil imam idza arada lahu uzrun, yaitu imam mewakilkan atau meninggalkan atau mengganti imam bila terjadi suatu uzur yang mengharuskan dia tidak bisa melanjutkan salat. Sudah disebutkan beberapa hadis sebelumnya, kita sambung hadis yang selanjutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Muhammad ibn Rafi'
telah menunjukkan atau telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi, Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi, wa Abdu ibn Humaid, dan Abdu ibn Humaid disebutkan namanya Abdul Hamid ibn Humaid Al-Kishi atau Al-Kushi atau Al-Kashi, sahibu Al-Musnad, yang ada di antara musnad itu ada Al-Muntakhab. Wal lafdhu li Ibn Rafi', lafaz hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah dari Muhammad ibn Rafi'. Artinya antara syekhnya Muhammad ibn Rafi' dengan Abdul Muhammad ada perbedaan lafaznya walaupun maknanya sama. Qala Abdun, berkata Abdul Muhammad, akhbarana. Wa qala Ibn Rafi', berkata Ibn Rafi' itu Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi, haddatsana. Ini disinilah sebabnya kenapa orang-orang Magharibah, orang-orang ulama kaum muslimin di Al-Maghrib, di negeri Islam bagian barat, mengutamakan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari, karena inayatul Imam Muslim ama Muslim sangat menjelaskan secara detail dan lengkap lafaz yang dibawakan oleh perawi. Kalau Imam Al-Bukhari tidak, beliau menyebutkan lafaz yang dibutuhkan dalam setiap terjamatul bab. Kalau Imam Muslim tidak menyebutkan lafaznya secara lengkap dengan perbedaan siyaq al-ada, redaksi penyampaian hadis. Kalau bagi kita kan hadatsana akhbarana sama aja artinya, memberitahukan, menceritakan. Tapi kalau bagi orang ulama hadis ada makna antara hadatsana dengan akhbarana, ada perbedaan. Qala hadatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani, sahibul Musannaf, penulis kitab Al-Musannaf Al-Masyhur. Qala akhbarana Ma'mar, dia berkata telah menceritakan kepada kami Ma'mar, yaitu Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwata Al-Basri, aslinya dari Basrah, kemudian pergi ke Yaman mengajarkan hadis, akhirnya diikat oleh orang Yaman dengan ikatan yang kuat, yaitu dinikahkan. Qala Az-Zuhri, dia berkata qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri. Ma'mar termasuk rawi min at-tabaqah ats-tsaniyah, yaitu yang termasuk yang kuat bila meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Wa akhbarani Hamzah ibn Abdullah ibn Umar, telah menceritakan kepadaku Hamzah bin Abdullah ibn Umar an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha as-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha wa nabiha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di rumahnya, yang di pangkuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Seperti hadis sebelumnya disebutkan, ketika Nabi SAW sudah mulai berat sakitnya menjelang wafat, beliau minta izin kepada istri-istri yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, tatkala Rasulullah SAW masuk atau telah masuk ke rumahku, qala muru Abu Bakr falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Jadi suruh Abu Bakar menjadi imam salat menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tidak sanggup untuk menjadi imam lagi karena sakitnya sudah berat, maka dia mewakilkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat di sini, bahwa imam yang ditunjuk, dia yang menunjuk penggantinya, dia yang menunjuk penggantinya.
ketika dia sedang ada uzur. Falyusalli bin nas, hendaklah dia menjadi imam. Qalat, Aisyah berkata, faqultu, saya katakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu sebut nama ke ayahnya, kan tak ada ayah di situ. Kalau manggil, panggil dia abati. Jadi Abu Bakar itu rajulun raqiq, seorang laki-laki yang halus hatinya. Dikatakan raqiqul qalb, artinya hatinya sangat halus. Idza qara'a al-Qur'an la yamliku dam'ahu. Bila membaca Al-Qur'an, dia tidak sanggup membendung air matanya. Jadi kalau sudah tidak sanggup membendung air mata, berarti menghayati bacaannya, kemudian bekerja anggota tubuhnya sehingga mengeluarkan air mata. Falau amarta ghaira Abi Bakrin, seandainya kalau boleh suruhlah selain Abu Bakar. Karena kalau setiap membaca ayat dia menangis, nanti bikin jemaah juga menangis. Ya, kenapa lama sekali salatnya? Ya, karena setiap dia membaca ayat dia menangis. Ayat tentang nikmat dia menangis juga. Ayat tentang azab apalagi. Begitulah halusnya hati-hati mereka dulu, yaitu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya lunak, hatinya bergetar, bertambah imannya. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bila dibacakan ayat-ayat Allah mereka bertambah imannya. Nah, melihat keadaan seperti itu, ibunda Aisyah radhiyallahu anha membayangkan bagaimana jemaah akan lama menunggu. Oleh sebab itu maka dia minta supaya Abu Bakar tidak dijadikan imam. Taib. Qalat wallahi ma bi illa karahiyatu ayyatasha'a an-nas bi awwali man yaqumu fi maqami Rasulullah SAW. Saya melakukan itu demi Allah karena saya takut orang akan menyesal atau merasa pesimis orang pertama menggantikan Nabi seperti itu, yaitu memberatkan orang dalam ibadah salat. Wa innaha lakabira, salat itu berat, ditambah lagi dengan imam yang menurut Aisyah radhiyallahu anha memberatkan. Jadi sebab itu saya tidak ingin orang punya kesan negatif di saat Abu Bakar menjadi imam sehingga salatnya terlalu lama karena dia selalu menangis. Qalat, Aisyah berkata, faraja'tuhu marrataini aw thalathan, saya mengulang-ulang menyampaikan dan merayu Nabi SAW untuk tidak menyuruh Abu Bakar jadi imam 2 kali atau 3 kali. Faqala liyusalli bin nasi Abu Bakar, tapi Nabi SAW tetap mengatakan falyusalli bin nasi Abu Bakar, tetap yang jadi imam salat adalah Abu Bakar. La ilaha illallah. Fa inna kunna sawahibu Yusuf,
kalian ini, karena Aisyah dan riwayat lain meminta juga kepada istri Nabi yang lain, Hafsah, untuk melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan Abu Bakar yang jadi imam. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagaimana dengan kita yang hari ini berebut posisi jadi imam, sampai anak-anak kita pun ikut untuk memuluskan jalan kita untuk jadi imam. Ini Aisyah radhiyallahu anha, dia tahu bahwa orang yang paling dicintai Nabi adalah Abu Bakar, orang yang paling kuat mendukung Nabi adalah Abu Bakar, tetapi yang dia pertimbangkan bukan nama baik ayahnya, tetapi adalah kemaslahatan orang ramai. Dia tidak ingin memaksakan ayahnya untuk maju menggantikan Nabi jadi imam. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan inilah anak-anak didik para sahabat, anak-anak para sahabat ketika Umar radhiyallahu anhu selesai jadi khalifah, banyak juga yang datang kepada Abdullah bin Umar. Orang paham Abdullah bin Umar adalah orang yang paling suka mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka berharap orang yang paling suka mengikut Nabi SAW pasti memerintahnya tidak jauh dari cara Nabi SAW. Tapi dia juga tidak menggunakan kesempatan itu untuk menjadi pemimpin, tidak menjadikan ayahnya yang terkenal, ayahnya yang begitu kesohor menjadi jembatan untuk menaikkan karirnya sebagai pemimpin. Itulah anak-anak didik para sahabat, anak didik para Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabatnya. Mereka ketika Nabi meninggal, setelah itu pun kita lihat Abu Bakar dan Umar dan yang lain-lain saling menolak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Ya, karena memang mereka semuanya orang baik-baik semua. Kalau di tengah-tengah kita yang banyak yang tidak baiknya, saling menolak juga, nanti semuanya naik pula yang tidak baik. Maka kemaslahatan dilihat, mafsadahnya juga dilihat. Bila mafsadahnya besar, dengan menolak, mungkin di saat itu kita harus maju, tetapi tidak dengan ambisi. Tidak dengan ambisi. Karena antara ambisi dengan maslahat mafsadah sangat jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Nah, Hafsah pun melobi Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi katakan la yusalli bin nasi Abu Bakar, tetap Abu Bakar yang jadi imam. Kalian ini seperti wanita-wanita dulu yang merayu Yusuf alaihissalam. Ya, artinya Nabi marahnya dengan bahasa seperti itu. Kalian ini seperti wanita-wanita yang dulu hendak memperdaya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Absi ibn Abi Syaibah Al-Kufi, masyhur. Dan ini Syekh Imam Muslim yang mana paling banyak beliau meriwayatkan hadis daripadanya dalam kitab As-Sahih, lebih dari 1200 hadis. Qala hadatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, masyhur dengan kunyahnya Abu Muawiyah, namanya Muhammad ibn Khazim Ad-Darir, Muhammad ibn Khazim Ad-Darir Al-Kufi. Wa Waki' dan Waki', yaitu Waki' ibn Al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi. Itu syekhnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana beliau menukil atau menyebutkan keadaan beliau bersama syekhnya ini dalam beberapa bait syair. Wa syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi.
saya mengadukan kepada Waki'. Nah, Waki' ini yang dimaksud, Waki' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi, Abu Sufyan Al-Kufi, tentang buruknya hafalanku. Lalu dia tunjukkan untuk meninggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak berikan kepada orang yang ahli maksiat. Seperti nasihat Imam Malik pun kepada Imam Asy-Syafi'i sama. Saya melihat Allah telah meletakkan cahaya dalam hatimu, oleh sebab itu jangan padamkan dia dengan kegelapan maksiat. Subhanallah, orang-orang dulu kalau buat maksiat langsung nampak. Kalau kita kena terlalu banyak, tidak begitu nampak. Kalau bukan Allah menutupi, ya malu kita bertemu sesama kita. Tahwil sanad yang lain, wa haddatsana Yahya ibn Yahya, dan telah menceritakan pula, kata Imam Muslim, kepada kami Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, Yahya ibn Yahya At-Tamimi An-Nisaburi. Wal lafdhu lahu, di sini juga dia menyebutkan lafaz ini adalah lafaz Yahya ibn Yahya, bukan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, bukan lafaz yang disebutkan oleh Waki' Abu Ibn Abi Syaibah, dan bukan pula oleh tapi lafaz Yahya ibn Yahya An-Nisaburi At-Tamimi. Qala akhbarana Abu Muawiyah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim Ad-Darir Al-Kufi, min athbatin nas, bal athbatun nasi fil A'mash, riwayatnya paling kokoh dari Imam Al-A'mash, dan hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-A'mash, Anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash itu laqab, gelar, artinya orang yang matanya agak sebelah, kecil sebelah. Namanya Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, imam thiqah muqri' lakinnahu mudallis, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis pada masanya. Masih ingat ya? Satu di Madinah Az-Zuhri, satu di Makkah Amru ibn Dinar Al-Makki, 2 di Basrah Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami, dan Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah As-Sadusi, dan yang kelima adalah Sulaiman Al-A'mash Al-Kufi di Kufah, dan Abu Ishaq Amru ibn Abdullah As-Sabi'i Al-Kufi. Jadi Al-A'mash salah satu dari pusat perpustakaan sanad hadis pada masa tabi'in. Mereka ramai, tapi yang paling banyak dan paling terkenal adalah 6 orang ini. Subhanallah. An Ibrahim, dari Ibrahim. Siapa Ibrahim ini? Ibn Yazid An-Nakhai, salah satu fuqaha ul Islam, salah seorang ulama hadis yang juga faqih, ya, yang juga ahli fikih. Banyak dinukil pendapatnya di dalam kitab-kitab fikih, tapi beliau tidak punya mazhab. Ya, ini juga mengartikan bahwasanya mazhab itu tidak wajib, bukan tidak boleh, tapi tidak wajib. Karena mereka dulu banyak para mujtahidin, mereka tidak punya mazhab, tetapi mereka tidak. Makanya Imam Syafi'i sendiri sebenarnya tidak pernah bercita-cita membangun mazhab. Inni la atamanna aw wadidtu annal khalqa ya'khuzuna hadzal ilma wa la yunsabu ilayya minhu syai'un. Saya berkeinginan ilmu ini semuanya diambil dari saya, tapi tak satu pun dinisbatkan kepada saya. Jadi bukan pendapat Syafi'i, tapi ini adalah ilmu yang diberikan Allah kepada Syafi'i, sehingga beliau tidak pernah bercita-cita membuat mazhab. Oleh sebab itu pengikut Imam Syafi'i yang setia tidak pernah mewajibkan harus selalu mengikut Imam Syafi'i.
Karena Imam Syafi'i mengajak kita selalu mengikut Nabi yang menjadi imamnya Imam Asy-Syafi'i. Jelas? Bukan tak boleh, tapi tidak wajib. Oh, kita tidak mungkin, kita tidak mujtahid, ikutlah Imam Syafi'i. Kan tak masalah lah. Kalau tidak wajib, ya kenapa diwajibkan? Kalau tidak bisa kecuali mengikutnya, ikut saja. Karena jangankan Imam Asy-Syafi'i, Pak PI pun kalau tidak ada lagi yang bisa kita ikuti di tempat itu, boleh kita ikuti kalau kita orang yang tidak berilmu. Tapi kalau diberikan ilmu oleh Allah SWT, bisa saja dalam suatu masalah Allah berikan kita ilmu tentang itu berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Kita sendiri tidak, ulama lain yang menunjukkan. Jadi kelasnya Syafi'i juga, bukan kelasnya Pak PI. Jadi ketika kita tidak mengikut Imam Syafi'i dalam suatu masalah, bukan berarti kita otomatis keluar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti yang disebutkan oleh murid-murid Imam Syafi'i sendiri. Ar-Rabi' mengatakan ketika meriwayatkan kitabnya Ar-Risalah, saya juga di samping Risalah ini saya sebutkan kepada anda yang menerimanya bahwa Imam Asy-Syafi'i melarang keras untuk taklid buta kepadanya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, melarang taklid buta kepadanya. Dibahkan juga oleh Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, murid-murid termasuk murid di akhir-akhir kehidupan Imam Syafi'i di Mesir. Karena Imam Syafi'i diwafatkan di Mesir 204. Beliau juga mengatakan Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Imam Asy-Syafi'i sangat kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai. Juga mereka tidak menjadikan Imam Syafi'i patokan kebenaran, karena tidak ada ketaatan mutlak kepada hamba yang diberikan Allah kecuali kepada Sayyiduna Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral kiram. Nah, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai Anil Aswad, dari Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai, juga salah seorang fuqahaul Islam di masa tabi'in. Ini tabi'in meriwayatkan dari tabi'in an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah SAW sudah berat sakitnya, jaa Bilalun yu'adzinuhu aw yu'zinuhu bis salah, datang Bilal untuk mendirikan iqamat, beritahukannya dengan waktu iqamatnya salat. Faqala muru Abu Bakrin, suruhlah Abu Bakar radhiyallahu an, falyusalli bin nas, saya tidak sanggup jadi imam, maka suruhlah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pengganti. Ini sebenarnya juga isyarat dari Nabi bahwa Abu Bakar adalah sang pengganti, menjadi khalifah setelah Nabi wafat nanti. Sebab al-imam al-akbar ahaqqun nasi bil imamati fis salah, imam, pemimpin itulah yang paling berhak menjadi imam salat, menjadi imam salat, sampai-sampai sekalipun pemimpinnya fasik, tapi tetap wajib kita ikut sholat di belakangnya, sekalipun imamnya fasik. Padahal orang fasik kan tidak boleh jadi, orang fasik kan tidak dianjurkan jadi imam, keragu kita. Cuman kalau dia pemimpin, tetap wajib sholat di belakangnya. Demikian besar hak mereka terhadap umat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar adalah pemimpin setelahnya. Karena setelah asy-syahadatain, amalan yang paling diandalkan oleh seorang muslim dan muslimah adalah salat. Itu yang akan ditanya nanti pertama kali. Semoga Allah jadikan amal salat kita sebaik-baik amal kita. Amin. Muru Abu Bakr fa yusalli bin nas. Qalat, Aisyah berkata, faqultu, saya katakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakr rajulun asif. Abu Bakar itu adalah rajulun asif. Asif minat ta'assuf,
artinya orang yang hibah, penghibah hatinya, ia suka bersedih. Oleh sebab itu orang yang suka hibah dan sedih suka menangis. Sekecil apapun dia merasa hibah dan menangis. Wa innahu mata yaqum maqamak la yusmi'in nas. Kalau dia yang jadi imam tidak terdengar oleh orang nanti karena menangisnya, jadi suaranya tak keluar. Falau amarta Umara, bagaimana kalau engkau suruh saja Umar yang jadi imam? Faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Ini keputusan, suruh Abu Bakar menjadi imam. Qalat faqultu li Hafsah, merasa tidak nyaman, Aisyah pun meminta kepada Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah siapa? Istri Nabi. Anak siapa? Anak Umar bin Khattab. Barangkali anak Umar lebih tegas kayak ayahnya. Nah, quli lahu inna Abu Bakrin rajulun asim. Katakan kepada Nabi itu bahwa Abu Bakar itu laki-laki yang suka penghibah hatinya. Jadi antara sesama istri ini ada komunikasi yang baik rupanya ya. Ini jadi contoh bagi yang punya istri lebih dari satu. Harus bangun komunikasi. Sebab kalau tidak ada komunikasi, itu yang menyebabkan macetnya hubungan di antara kedua atau ketiga istri. Oleh sebab itu, seringlah bawa mereka dekat-dekat. Ya, bawa mereka dekat-dekat. Saya seringlah baca dalam masalah ini. Cuman saya belum bisa jadi imam di sini. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Wa innahu mata yaqum maqamak la yusmi'in nas. Bila dia berdiri jadi imam menggantikanmu, tak mendengar, tidak bisa suaranya terdengar oleh orang. Walau amarta Umar, andainya kau suruh Umar sebagai pengganti. Faqalat lahu, berkatalah Hafsah kepada Aisyah, kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Kalian ini benar-benar seperti wanita penggoda Yusuf. Saya nak istiqamah, kalian nak palingkan saya dari jalan yang istiqamah ini. Subhanallah. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Tetap Abu Bakar yang jadi imam. Kalau demikian ini perintah Nabi harus dituruti dan harus dengan ridha dan ikhlas. Karena Nabi SAW ada yang diinginkannya dari situ berdasarkan perintah Allah SWT. Qalat fa'amaru Abu Bakar. Akhirnya Aisyah mengatakan menyerah, Abu Bakar disuruh oleh orang-orang menjadi imam. Qalat falamma dakhala fi shalah, tatkala Rasulullah SAW tatkala mulai salat, Abu Bakar mulai masuk dalam salat, wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsi khiffah. Nabi merasa ringan badannya. Faqama yuhadha baina rajulaini. Lalu beliau dipapa oleh dua orang. Kemarin siapa? Al-Abbas dari sebelah dan Ali dan Fadl dan lainnya bergantian di sebelah yang lain. Wa rijlahu takhuttani fil ardh. Dan kakinya tidak bisa melangkah sehingga terseret membuat garis di tanah. Jadi Nabi kakinya tidak bisa diangkat Nabi SAW. Qalat falamma dakhala al-masjid. Ketika dia masuk masjid, sami Abu Bakrin hissahu dhaba ta'akhir. Abu Bakar pun merasakan kedatangan Nabi SAW, mendengarkan suara suara kedatangan Nabi SAW, zahaba ta'akhir. Abu Bakar pun mundur dari posisinya. Fa'auma'a ilaihi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berikan isyarat kepadanya. Auma'a yani asyara, beri isyarat kepadanya, qum makanak, tetap di tempatmu. Faja'a Rasulullah SAW hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Lalu datang Rasulullah SAW sampai duduk di samping kiri Abu Bakar. Kalau samping kiri berarti jadi imam, karena makmum itu di samping kanan. Khalat
berkata Aisyah radhiyallahu anha, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi jalisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam dalam keadaan duduk, wa Abu Bakrin qa'iman, Abu Bakar tetap berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengikut salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakrin, dan jemaah di belakangnya mengikut salatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Insyaallah selesai salat kita selesai azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ولا شاء الصلاة. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Hadis ini juga semana dengan hadis sebelumnya. Di sini ada di mana Bilal radhiyallahu taala anhu memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dekatnya waktu iqamah. Ini menjadi dalil bahwasanya iqamah itu dikumandangkan atas isyarat iman. Jadi bukan makmum yang bilang qamat qamat qamat, tidak. Ya. Ini banyak terjadi nih, apalagi di masjid-masjid di perjalanan gitu. Ya kan, karena sebagian kan ingin cepat gitu. Entah apa yang diburu, wallahu a'lam. Kalau seandainya di tempat singgah makan, lapar makan dulu. Ya kita musafir. Ada saya kedatangan tamu dari Kuwait, dia bilang ketika kita ajak salat, enggak, saya sedang musafir katanya, saya mau makan dulu. Nah, jadi orang musafir itu boleh melambatkan salat. Ya kalau lapar jangan kejar salat dulu, kejar makan dulu.
Kan ada kaedah dulu pernah sampaikan orang, lebih baik makan ingat solat daripada solat ingat makan. Ya, kalau makan ingat solat itu bagus, ya kan? Tapi kalau solat ingat makan, rusak solat. Jadi sebab itu, maka orang musafir jangan segera-segera. Bahkan walaupun tak musafir, walaupun tidak musafir, bila makanan sudah tersedia, makan dulu. Bahkan termasuk uzur meninggalkan jemaah. Tapi jangan setiap hari. Itu aja, jadi kebiasaan. Ya, dalam suatu kegiatan misalnya sudah terhidang makanan, tiba-tiba azan. Ya, awak kalau mbak nyong kawan tutu dulu, mau nantang padang, mau nantang makanan, ya nak. Jelas sebab itu makan. Jangan, jadi imam yang memberikan izin untuk iqamah. Nah, kedua kata Imam Nawawi rahimahullah, seperti disebutkan dalam mazhab Syafi'i, andainya imam misalnya lambat, maka maka muazzin diizinkan untuk memberitahukan imam tersebut. Kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan bahwa isyarat dari Nabi SAW, Abu Bakar adalah menjadi pemimpin umat setelah Nabi SAW. Sebab dalam riwayat lain di luar as-sahihain, Nabi mengatakan aballahu illa Abu Bakrin, aballahu illa Abu Bakar, Allah aballahu wa rasuluhu illa Abu Bakar, Allah dan Rasulnya tidak mau kecuali Abu Bakar. Jadi ini syarat. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat isyarat seperti disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menukil dari para ulama mazhab bahwasanya boleh menyampaikan masukan atau kritikan kepada pemimpin dalam makna memberikan masukan, bukan memberikan masukan selalu diartikan dengan menentang. Ada kebijakan yang menurut kita, pandangan kita mungkin kurang pas, lalu kita sampaikan yang lebih pas, walaupun diterima atau tidak itu urusan lain. Seperti yang terjadi pada perang Badar, Nabi SAW berhenti sebelum Ainil Badar, sebelum mata air Badar. Sahabat bertanya, hadza wahyun am ra'yun? Ini ada wahyu atau pendapat ya Rasulullah, au makidah, atau hanya sekedar strategi? Kata Nabi SAW, ra'yun wa makidah, ini hanya pendapat saya. Kalau gitu kita harus maju dulu sehingga kita amankan mata air Badar ini. Jadi ada boleh demikian juga ketika Nabi SAW menyebutkan tentang segala sesuatu ditakdirkan, tentang fadilat kalimat la ilaha illallah. Lalu kata Umar, saya sampaikan kepada orang-orang, jangan, kata Nabi SAW, jangan fayattakilu, walaupun usulannya tidak diterima. Dan kalau beri usulan siap tidak diterima, jangan anarkis pula, mentang-mentang menurut kita benar harus diterima, tidak. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan ini kepada Nabi SAW. Bukan artinya Aisyah tidak taat pada Nabi, tidak. Ya, bukan Aisyah tidak taat pada Nabi SAW. Tapi menurut pandangan Aisyah radhiyallahu anha bahwa bila Abu Bakar yang jadi imam, maka akan membuat jemaah terkendala menurut pendapatnya. Tetapi ternyata Nabi SAW ini keputusan yang tidak bisa diganggu gugat, saja Nabi menolak, walaupun lobi Hafsah pun masuk tapi tidak diterima. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi SAW setelah merasakan ringan, beliau pun datang. Melihat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menoleh. Ini juga menjadi dalil bahwa menoleh ke kiri atau ke kanan dalam salat untuk kebutuhan salat dibolehkan. Tapi menoleh bukan dengan berpaling. Ini beda, menoleh dengan melihat sebelah kiri atau melihat sebelah kanan di saat diperlukan untuk kepentingan salat. Kalau sodekon banyak menengok kiri kanan dah, ya. Misalnya kaum muslim dan muslimat
orang antum sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, misalnya orang seramai itu ratusan ribu orang bahkan jutaan sekali sholat, antum bawa anak kecil kan perlu diawasi kan, yang sebagus-bagusnya digendong memang atau disuruh duduk kalau dia mau. Yang namanya anak-anak mana diingat ya, ini berjalan nggak boleh diperhatikan kemana arahnya, karena ini berkaitan dengan kemaslahatan. Wallahu a'lam. Jelas? Tapi sebagian orang saya lihat pakai tali diikat ke ayahnya atau ke ibunya dan diikatkan pula ke anaknya, sehingga sepanjang tali itulah dia bisa bergerak, habis itu balik lagi. Ada yang pada hilang saya biarlah cenderung daripada hilang, bahayanya hari ini tuh. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian masalah yang sudah kita bahas sebelumnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi sholatnya berdiri, sedangkan Rasulullah SAW sholatnya duduk. Ini juga menguatkan mazhab dan mazhab Syafi'i rahimahullah, bila imamnya bila mereka memulai salat dengan berdiri lalu imam duduk, mereka tetap berdiri, tetapi bila mereka memulai salat dengan imam duduk, mereka ikut duduk seperti mazhab Al-Hambali. Kalau mazhab Maliki kemarin gimana? Anda lupa lagi. Mazhab Maliki paling bagus di sini menurut pendapat saya ya. Kenapa? Yang tidak bisa jadi imam berdiri, mundur jadi makmum. Ya kan? Keluar dari khilaf antara Syafi'i dengan Hambali. Dah. Jelas? Siapa yang tak sanggup salat berdiri jadi imam, maka suruh yang lain jadi imam. Baik di awal mulai salat maupun ketika sedang berlanjut salat. Jelas ya? Baik. Kemudian dalam hadis ini seperti disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya boleh mengikut atau berimam kepada orang, ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i juga. Kalau mazhab Syafi'i terkenal tafasilnya banyak. Berimam kepada seseorang yang ihramnya, yang datangnya kemudian dari kita. Paham? Berimam kepada orang yang mulai solatnya di belakang kita. Kita lebih dulu Allahu Akbar daripada dia. Apa contohnya? Mana yang lebih duluan Abu Bakar dari Nabi itu nih? Duluan Abu Bakar. Sekarang imamnya siapa? Rasulullah SAW. Rasul takbirnya setelah imam, setelah Abu Bakar itu sebelum? Setelah tadi. Maka kalau belum masuk ke rakaat yang lain atau rukun yang lain, maka boleh berimam kepada orang yang ihramnya, kan takbiratul ihram namanya, takbiratul ihramnya di belakang kita. Andainya misalnya kita sholat ini, mungkin ini jemaah sudah selesai kita, lalu ada orang sholat di samping kita, samping kiri, kita awal Allahu Akbar, tidak ada orang lagi sholat, kita sendiri. Tiba-tiba datang jemaah yang lain, orang lain maksud saya, bukan jemaah, orang lain sholat dia di samping kiri kita. Mana yang duluan kita takbir? Kita boleh tidak ikut dia? Boleh pun tidak? Ya boleh. Ini bagi yang memboleh. Dan tentu saja masalah ini kan ada berkaitan dengan masalah boleh tidak takrarul jamaat di masjidin wahid. Boleh tidak mengulang jemaah dalam satu masjid? Maksudnya bukan jemaah yang sama. Ulang dia. Kau terpaksa pajole wono nampak. Kau salah temu salah. Kalau kau jawab kau enggak. Misalnya masjid raya, kau tepi jalan. Iya tepi jalan. Nah sekarang kita sudah selesai sholat isya nanti. Tiba-tiba datang orang musafir dari Sumbar atau dari Pekanbaru menuju Sumbar, berhenti di sini. Mereka
salat berjamaah. Menurut imam kita misalnya tidak boleh ulang-ulang di sini, hanya satu kali. Ya, ya, jelas. Nah, imam mereka bilang boleh berkali-kali. Ini kan pendapat, ada dua masalah ini adalah boleh enggak mengulang berjamaah di masjid yang satu. Kalau masjid perjalanan, bukan masjid masyarakat tempatan, masjid perjalanan, tuh masjid perjalanannya, uang berjalan situnya, salat yang dalam musafir itu tidak ada khilafnya, boleh berulang berjamaah karena tidak ada imam ratibnya. Yang dikhilafkan adalah masjid yang ada imam ratibnya, seperti masjid ini ada imam tetapnya, imam tetap. Boleh tidak berulang? Wallahu alam. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Saya cenderung pada pendapat yang mengatakan boleh, dan ini dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, dalam kondisi seperti ini tadi kita ketika masuk tidak ada orang lain, tiba-tiba kita baru mulai takbir, masuk orang lain sebelah kiri kita, boleh tidak kita niatkan berjamaah dengannya? Hah? Boleh. Kalau berdasarkan hadis ini boleh, seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah menurut pendapat sebagian ulama Asy-Syafi'iyah. Jelas? Alhamdulillah. Ini juga yatafarra' minhu mas'alah, boleh tidak setelah imam salam, misalnya saya terlambat sama Ahmad tadi dekat-dekat sholat, setelah imam salam kami masih harus menambah 2 rakaat lagi misalnya, boleh enggak saya berimam lagi dengan imam yang ini atau tidak? Masalah juga khilafiyah, karena memang tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Boleh atau tidak? Ahmad Syafi'i itu itu aja boleh katanya. Alhamdulillah. Ini juga dibahas dalam buku-buku para fuqaha. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Saya juga cenderung mengatakan kalau tadi Nabi melakukan ini di belakangan dia, apalagi yang sama-sama takbiratul ihramnya tadi, wallahu taala alam. Jadi kalau seandainya ada yang salat seperti itu, insya Allah tidak membatalkan salatnya, dan insya Allah jemaahnya tetap sah, wallahu taala alam. Baik, cukup di sini dulu ya. Ya, kalau nengok mata ada lain nampak. Nah, kalau ditambung lagi masih ada beberapa hadis lagi. Ya tidak banyak, ada sekitar 6 hadis lagi lah. Namanya tidak bisa tamat juga. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan umur kita masih panjang dan kita masih dipertemukan kembali di majelis-majelis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.